Halo sahabat Sukarnois, masih bersama Vera di Bung Karno The Other Stories, di mana di sini kita membahas tentang serpihan sejarah yang tercecer. Kalau misalnya kita sudah lesehan nih, biasanya kita membahas hal-hal yang ringan-ringan aja nih tentang Bung Karno. Masih bersama dengan Mas Rosodara, seorang Sukarnois yang menulis banyak buku tentang Soekarno. Nah, mengenal sosok Bung Karno nih, apalagi kita udah lesehan gini ya Mas ya. Lesehan. Kita ngobrol santai-santai aja nih. Okay. Bung Karno ini kan identik dengan arogansinya, ya, terus udah gitu kepemimpinannya, melankolisnya, nasionalisnya banyak sekali. Nah, kalau misalnya kita sekarang bicara tentang masa kecil Bung Karno atau masa-masa remaja, ada gak sih kenakalan Bung Karno? Oke. Mereka itu orang tua, bapak, kakek, dan teman-teman mengatakan Soekarno memang cukup nakal. Waktu kecil itu cukup nakal. Jadi ini banyak ya, Vera, cerita-cerita tentang kenakalan. Tapi ya maksud saya kenakalannya masih dalam batas-batas wajar sebagai anak. Cuma yang kira-kira menarik menurut saya, saat dia berusia 14 tahun, sekolah di HIS Mojokerto. Umur 14 tahun, dia mengaku pernah mencium seorang noni Belanda. Nah, pengalaman ciuman pertama Bung Karno ini bahkan ada dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adam ya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itu menarik cerita itu. Ya, gimana tuh Mas? Bisa diceritakan nggak tentang? Oh, mau ya, maksudnya itu ya. Oke. Maulah. Ada banyak yang cerita. Berbahas tentang cinta-cinta tuh rasanya bikin penasaran kan? Penasaran, oke. Apalagi percintaan seorang presiden pertama kan? Besar, kan? Ya, dikisahkan bahwa Soekarno itu dia punya trik bagaimana cara mempelajari bahasa Belanda secara lebih cepat, karena sekolah waktu itu kan memang kalau untuk beberapa yang dinamakan sekolah Ongkoloro itu untuk yang pribumi itu bahasa pengantarnya mungkin bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Tapi kalau untuk yang HIS atau nanti ada HBS itu bahasa pengantarnya bahasa Belanda, sehingga mau tidak mau Soekarno harus belajar bahasa Belanda. Dan trik belajar bahasa Belanda yang paling Soekarno sukai ya memacari cewek-cewek Belanda, karena jadi intens berkomunikasi kan. Nah, tersebutlah teman sekolahnya yang bernama Rika Melhuisen. Rika Melhuisen ini ya jelas keturunan Melhuisen, keluarga Melhuisen, orang Belanda yang tinggal di Mojokerto. Tapi diceritakan bahwa cinta Soekarno bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena Rika pun ternyata mencintai Soekarno. Setidaknya dalam versi sekarang kita bisa sebut sebagai cinta monyet lah. Tapi memang di situ Soekarno merasa inilah getar-getar cinta pertama kali sebagai seorang anak laki-laki yang mungkin menginjak ke usia remaja gitu ya. Dan cinta pertama dia adalah Rika Melhuisen, dan dia rela untuk sering mondar-mandir depan rumahnya, nggak ada kerjaan gitu ya, hanya semata-mata supaya pengen ngeliat pujaan hatinya kelihatan. Itu dia sering lakukan itu. Lucu. Dan sekali waktu memang dia ada cerita di situ bahwa pengalaman mencium wanita pertama kali Soekarno ya umur 14, berarti tahun 1915 ya. Dia lahir tahun 1901. Itu ya dengan Rika, dia mengatakan bahwa seluruh dadanya seperti mau pecah ya, dia deg-degan luar biasa. Padahal itu umur 14 ya? Umur 14 itu. Dan ketika menggambarkan bagaimana dia mencium anak gadis pada waktu itu, dia merasakan ya sangat nervous luar biasa. Tapi ya ini Bung Karno lah. Bung Karno kan orang yang gimana, kalau dia bicara selalu ada saja jalan ini apa yang dia mau sampaikan, bahwa cinta pertama dengan Rika, ciuman pertama dengan Rika, masih belum mahir kata dia, masih sangat nervous, sangat gugup gitu ya.
Dan dia mengatakan bahwa ya cuma itu aja sampai di situ. Tapi bahwa ciuman-ciuman selanjutnya dia udah merasa lebih mahir. Itu bahasa Soekarno waktu itu. Itu kronologinya gimana tuh Mas? Bisa tiba-tiba mencium gitu? Apa dan itu tempatnya di mana? Ya tidak cukup konkret, tidak cukup jelas digambarkan karena buat Soekarno menggambarkan ciuman pertama itu tidak detail. Ini buku ada dalam buku autobiografi sehingga dia nggak merasa wajib menuturkan. Tapi bayangan saya kan sebenarnya pada zaman itu jangankan kok berciuman ya, barangkali seorang dengan seorang lain yang berlawanan jenis saja kadang-kadang maaf masih agak tabu ya, tabu untuk apalagi jalan bareng. Boro-boro zaman waktu itu bisa gandengan tangan, mungkin jalan bareng aja mungkin udah heboh gitu ya, Mojokerto gitu ya. Jadi kalau dia mengaku ciuman pertama, kita hanya bisa nebak-nebak apakah malam hari di tempat yang sunyi, yang pasti nggak mungkin di tempat yang terbuka kan gitu. Tapi Rika ini teman rumah atau teman sekolah? Teman sekolah. Oh, teman sekolah. Iya, teman sekolah di HIS Mojokerto karena Soekarno lahir di Surabaya, tapi nanti dia akan ikut bapaknya sekolah di Mojokerto. Sebelumnya waktu anak-anak dia sempat ikut kakeknya di Tulungagung. Nanti ada ceritanya itu. Iya. Menarik ya kalau misalnya selalu bahas tentang Soekarno. Selalu menarik. Ya. Kalau misalnya kita bahas tentang kenakalan lain nih, ya. Di sekolah ada lagi gak sih? Iya, kenakalan dia itu wajar sebagai anak-anak, tapi dia kelihatan bahwa sebagai anak-anak waktu itu jiwa kepemimpinannya sudah sangat menonjol. Jadi istilahnya kalau dia jalan kemana-mana, temannya itu pasti ngikutin gitu, kayak bebek di belakangnya gitu ya. Dan dia sebagai komandan. Leadership-nya udah ada ya? Sudah ada, dan teman-temannya mau itu lebih besar, mau itu lebih kecil itu patuh sama Soekarno. Dan tapi dia menunjukkan juga kalau misalnya mainan ketika itu kan salah satunya manjat pohon. Anak-anak pada waktu itu, saya pun masih mengalami masa kecil-kecil di kampung gitu ya, dimana manjat pohon besar itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, dan Soekarno pun melakukan itu ternyata dengan anak-anak sebayanya. Dan ketika dia manjat pohon, Soekarno akan berusaha memanjat dahan yang paling tinggi. Selalu nggak mau kalah. Jadi sifat nggak mau kalahnya dari kecil. Sudah terlihat ya? Ya, artinya ketika dahan itu patah, ya jatuhnya paling keras dia. Karena dari jarak yang lebih tinggi. Itu salah satunya. Kemudian yang lain lagi misalnya ada cerita bahwa mainan anak-anak adalah gasing. Sekarang masih ada gasing ya. Cuma kalau gasing zaman dulu kan dari kayu, dibentuk buletan, ada kepalanya pakai tali, kemudian dilempar gitu ya, dilempar. Gasing yang mutarnya paling lama dia paling menang gitu ya. Nah, ya tentu saja Soekarno tidak selalu menang. Ada kalanya gasing dia kalah sama gasing milik teman-temannya. Dan setiap dia kalah dia nggak kurang akal. Gasing yang selalu menangan itu diambil dan dibuang. Gitu. Biar nggak jadi menang. Itu Soekarno. Nah, kalau misalnya kita membahas kisah-kisah lainnya nih seputar keluarganya Bung Karno atau masa kecilnya Bung Karno, ketika pasti kan ada ya masa kecil Bung Karno, dia misalnya belajar dengan giat atau apa sih gitu Mas, ada gak sih? Kalau belajar dengan giat tuh nggak ada catatannya, karena ini anak sebenarnya kecilnya itu nggak sepintar itu. Jangan dibayangkan dia, tapi kalau gini ya, ada orang tua zaman sekarang juga mengatakan bahwa anak ketika kecilnya nakal itu biasanya malah pintar gitu. Dulu tuh jadi anak bodoh gitu loh. Tapi kenakalan karena memang dia sangat ekspresif, mungkin semi-semi hiperaktif gitu ya. Itu Soekarno. Tapi dalam hal pelajaran dia boleh dibilang pas-pasan. Bagaimana tidak? Iya, karena ada satu cerita lain bahwa ketika gurunya menjelaskan tentang pelajaran, dia tuh gak nulis, itu gambar, hobinya gambar. Ini gambar tuh gambar wayang. Tokoh-tokoh Bima, tokoh-tokoh apa yang dia suka kan, wayang kan itu artistik gitu ya. Dia gambar di buku tulisnya, nggak menyimak pelajaran. Jadi dalam hal pelajaran dia nggak terlalu encer. Digambarkan waktu anak-anak loh ya, waktu anak-anak. Cuma ke depan kita tahu bahwa dia orang sangat cerdas, ber-IQ yang sangat tinggi. Dan ada satu pelajaran menarik bahwa suatu hari dia membawa pulang burung yang habis ditangkap gitu. Dulu kan zaman ketapel kan, ketapel dapat burung, bawa pulang, pengennya bangga sama orang tuanya, menunjukkan dapat burung gitu loh.
itu bukannya dipuji, disabetin pantatnya sama bapaknya gitu loh. Oh. Nah, disitulah ada pelajaran penting bahwa jangan menyakiti binatang. Disitulah Soekarno menyebut istilah India ya, tentang tatwa masi. Aku adalah engkau adalah aku. Kalau kamu cubit sakit, jangan nyubit. Istilahnya pelajaran-pelajaran seperti itu diberikan bapaknya dari zaman dia anak-anak melalui praktek kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah kali ya Mas ya, pelajaran-pelajaran hidup dari bapaknya. Iya, Itu keras, bapaknya keras. yang menjadikan beliau sampai dengan sosok sekarang. Iya, iya. Nah, kalau misalnya tentang kepemimpinan atau ciri-ciri leadershipnya sendiri nih, itu mulai kapan? Ya. Tapi jangan dijawab. Oke. Nah, sahabat Soekarnois, menarik kan tadi pembahasan tentang masa kecilnya Bung Karno. Nah, nanti lain kali kita akan membahas kisah-kisah Bung Karno selanjutnya di Bung Karno The Other Stories. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!